بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أستودعك مما علمتني واردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنساني يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita al-faham dan futuh ilmu sehingga kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, selanjutnya hadis berikutnya walahu an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah wa shalla biha al-maghrib wal 'isha bi adhan wahid wa iqamatin. وله أن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة وزاد أبو داود لكل الصلاة وفي رواية له ولم ينادي في واحد منهما. Selanjutnya walahu maksudnya riwayat dari Muslim an Jabir dari Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi datang di Muzdalifah fa shalla biha al-maghrib wal 'isha. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat maghrib dan salat isya bi adanin wahid dengan satu kali adzan wa iqamatin dan dua kali iqamah. Walahu an Umar radhiyallahu anhuma, ada riwayat dari riwayat Muslim melewati Umar radhiyallahu anhu jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal 'isha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjama' salat antara maghrib dan isya bi iqamah wahidah dengan satu kali iqamah. Wa zada Abu Dawud, selanjutnya Abu Dawud menambahkan likulli salat dengan satu kali iqamah setiap salat. Wa fi riwayah lahu, dan riwayat lain yang dikemukakan oleh Abu Dawud walam yunadi fi wahidin minhuma, dan Rasulullah tidak mengumandangkan adzan pada salah satu pun daripada kedua-duanya untuk salat tersebut. Maksudnya al-ma'na al-ijmali, makna secara umum, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Muzdalifah bainal maghrib wal 'isha jama' ta'khir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat maghrib dan salat isya saat berada di Al-Muzdalifah dengan jamak ta'khir. Wa ikhtalafa an-naql 'an as-sahaba fima fa'ala liyalta'id. Namun perselisihan dalam penukilan dari para sahabat terhadap apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu.
Farawa Jabir anna Rasul, riwayat Jabir menyatakan bahwasanya Rasulullah menjamak keduanya. Menjamak keduanya dengan sekali adzan, bi adanin wahid wa iqama likulli salah, dan melakukan iqamah untuk masing-masing salat. Dan riwayat Ibnu Umar, annahu jama'a bainahuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjama' antara salat maghrib dan salat isya bi iqamatin faqat, dengan 2 kali iqamah, bila adzan, tanpa adzan. Warwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjama' antara keduanya bi adanin wa iqamatin, dengan 2 kali adzan dan 2 kali iqamah. Wa akhadha Syafi'i bi riwayah Jabir, namun Imam Syafi'i mengambil riwayat dari Jabir, alladhi adbata adanan wahidan wa iqamatin, yang menyatakan bahwasanya dilakukan 1 kali adzan kemudian dan 2 kali iqamah. Duna riwayat Ibnu Umar, dengan tidak mengambil riwayat dari Umar. Li'anna al-muthbit, kenapa? Li'anna al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi, karena sesuatu yang ditetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Dari sini dapat difahami bahwasanya fiqhul hadis al-jam'u bainal maghrib wal isya jam'a ta'khir bi Muzdalifah lil hajj. Boleh melakukan jamak bagi rombongan jamaah haji yang berada di Muzdalifah dengan jamak ta'khir. Al-jam'u bainal maghrib wal isya jamak ta'khir bi Muzdalifah lil hajj. Wa masyru'iyah adzan wahid, kemudian disyariatkan melakukan 1 kali adzan dan 2 wa iqamatin, 2 kali iqamah lis salatain, untuk 2 kali salat. Jadi ini yang pertama, sebagaimana kama yadullu lahu hadis Jabir, sebagaimana yang menunjukkan padanya pada hadis Jabir. Kemudian yang kedua, al-jam'u bainal maghrib wal isya bil Muzdalifah, melakukan jamak, salat jamak antara maghrib dan isya bil Muzdalifah, di Muzdalifah, lil hajj, bagi orang yang melakukan haji. Jamak ta'khir, wa masyru'iyyah iqamatin lahuma, dan disyariatkan melakukan 2 kali iqamah saja, biduni adzan, tanpa adzan. Boleh, kama yadullu hadis Ibnu Umar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kemudian yang ketiga, al-jam'u bainal maghrib wal isya bil Muzdalifah lil hajj jam' ta'khir, melakukan salat jamak antara maghrib dan isya di Muzdalifah bagi jamaah haji dengan jamak ta'khir, dan disyariatkan adanain wa iqamatin, 2 kali adzan
dan 2 kali iqamah. Kama yadullu lahu hadith Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang ditujukan oleh hadith Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Boleh dua-dua, boleh tiga-tiganya. Nah, ini suatu pengertian dan pemahaman bahwasanya bagi jamaah haji yang berada di Muzdalifah boleh melakukan jamak, salat jamak antara maghrib dan isya di Muzdalifah dengan jamak takhir. Artinya salat maghrib dikerjakan di waktu isya. Jadi sekali lagi Al-Fakir sampaikan bahwasanya di dalam perjalanan, dalam safar, boleh melakukan salat dengan menjamak salat. Boleh, artinya mengumpulkan dua salat dijadikan satu. Boleh juga orang yang safar melakukan qasar salat, mengkasar salat, artinya dia hanya meringkas salat saja. Yang bisa diringkas hanya salat yang 4 dijadikan 2. Masuk waktu zuhur cukup dengan niat usalli fardhu dhuhri qasran lillahi ta'ala, hanya mengkasar. Nanti masuk waktu asar dia salat lagi 2 rakaat lagi, dia ringkas. Hada qasar. Ini namanya salat qasar. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga ini dia menjamak salat juga mengkasar salat. Artinya meringkas. Dia mengumpulkan 2 salat dan meringkas antara zuhur dan asar. Tinggal mengubah apakah zuhurnya dikerjakan di waktu asar atau asarnya dikerjakan di waktu zuhur. Cukup dengan dia mengucapkan niat usalli fardhu dhuhri qasran majmu'an mal asri qasran lillahi ta'ala. Boleh dengan niat seperti itu. Artinya aku salat menjamak antara zuhur dan asar qasran lillahi ta'ala. Adapun kalau memang zuhurnya dikerjakan di waktu asar, maka niat zuhurnya itu adalah jamak takhir. Kalau memang salat asarnya dikerjakan di waktu zuhur, berarti ini namanya salat takdim, didahulukan. Jadi asarnya didahulukan. Dia kerjakan, mengumpulkan dengan niat demikian, kemudian dia meringkas salatnya, yang 4 dijadikan 2, setiap 2 ataupun Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah 2 rakaat lagi dia berdiri lagi, kemudian dia mengucapkan salam, selesai. 2 rakaat, 2 rakaat. Ini namanya jamak qasar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ini perlu pembekalan untuk orang-orang yang senantiasa safar, senantiasa bepergian di luar kota. Waktu kami di pondok pesantren, ada beberapa guru kami hari-harinya dalam salat jamak dan qasar. Jadi beliau karena tinggalnya di luar kota, ngajar di luar kota, hari-hari salatnya dengan jamak dan qasar. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebagai bentuk pembekalan kepada jamaah haji saat berada di Muzdalifah, boleh
melakukan jamak takhir antara maghrib dengan isya. Artinya dia lakukan salat maghrib di waktu isya dengan tata cara sebagai kesunahan, bentuk kesunahan, yaitu boleh dengan melakukan satu kali adzan. Artinya yang pertama dia adzan, berikutnya dia iqamah, selesai, setelah itu dia iqamah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada iqamah Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wassalatu ala al-falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Mafhum ya? Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Jadi satu kali, yang pertama boleh melakukan jamak takhir salat antara maghrib dan isya di Muzdalifah bagi jamaah haji dengan melakukan satu kali adzan. Adzan yang pertama seperti kita ini adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ila akhir, sampai di akhir. Kemudian saat dia akan salat, dia lakukan iqamah yang pertama. Iqamah yang pertama. Setelah dia salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia iqamah lagi untuk melakukan salat yang kedua. Mafhum ya? Boleh dengan cara seperti itu. Satu kali adzan atau dengan dua kali iqamah. Masing-masing punya dalil, punya dasar. Yang kedua, boleh melakukan jamak takhir antara maghrib dan isya, dan disunnahkan wa masyru'iyyah iqamatin, dua kali iqamah duna adzan, tanpa adzan. Jadi seseorang akan melakukan salat itu disunnahkan langsung iqamah saja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya salat ya al-falah, qad qamat salat, Allahu akbar, Allahu la ilaha illallah. Kemudian dia salat yang pertama, kemudian selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia bangun berdiri, dia iqamah lagi tanpa adzan. Kalau tadi ada satu kali adzan, betul ya? Satu kali adzan dengan dua iqamah. Yang kedua ini tanpa adzan, namun dengan melakukan disunahkan dua kali iqamah. Dua kali iqamah. Dasarnya apa? Dasarnya di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Yang ketiga, boleh melakukan menjamak salat antara maghrib dan isya di Muzdalifah bagi jamaah haji dengan melakukan jamak takhir, dan disunahkan adanaini wa iqamataini, dua kali adzan. Adzan yang pertama, kemudian setelah itu dia iqamah, dia salat. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, berikutnya dia adzan lagi. Setelah adzan dia iqamah lagi. Dia iqamah kembali. Berikutnya dia salat, selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kenapa terjadi perselisihan di kalangan penukilan di kalangan para sahabat? Karena kadang ada sahabat yang melihat Rasulullah melakukan seperti ini, yang lainnya tidak. Dan ini banyak kasus dalam kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis, kita akan temukan banyak kasus yang terjadi periwayatan yang berbeda
dalam satu topik. Satu contoh, Sayyidatuna Aisyah menyatakan bahwasannya tidak benar jika ada yang menyatakan bahwasanya Nabi pernah kencing berdiri. Sedangkan Anas bin Malik yang senantiasa bersama Rasulullah dalam perjalanan, orang yang senantiasa bersama Rasulullah, meriwayatkan bahwasanya suatu ketika Rasulullah pernah kencing berdiri dilihat oleh Anas bin Malik. Satu topik, dua pembahasan. Kemudian ahlul ilm menyatakan bahwasanya Sayyidatuna Aisyah benar, Anas bin Malik juga benar. Kenapa? Karena Sayyidatuna Aisyah yang senantiasa berada di rumah tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri. Tidak pernah. Sehingga Sayyidatuna Aisyah menyatakan bahwasanya tidak benar kalau ada orang yang meriwayatkan. Benar. Ya, ini perlu dipahami. Sedangkan Sayyidina Anas bin Malik yang senantiasa bersama Rasulullah, di mana Rasulullah pergi ada Anas bin Malik. Nah, beliau orang yang meriwayatkan hadis ini. Ahlul ilm mengambil pendapat Anas bin Malik. Kenapa? Karena lebih sering bepergian dengan Rasulullah dan benar adanya bahwasanya Rasulullah pernah kencing berdiri. Kalau memang, dan ini jadi hukum, kata ahlul ilm, kalau memang Nabi tidak pernah kencing berdiri, berarti kencing duduk itu wajib. Berarti kencing duduk itu wajib. Nah, sedangkan seseorang kadang ketika berada dalam kondisi, keadaan, situasi bisa melakukan kencing berdiri. Sama halnya minum, harus sunnahnya duduk. Tapi satu ketika bisa berubah satu hukum ini dikarenakan kondisi, keadaan dan tempat, waktu. Sehingga dalam kaidah fikih itu ditemukan sebuah kaidah taghayyurul hukmi bitaghayyuril azmina wal amkina wal ahwal. Berubahnya status hukum asal bisa terjadi dikarenakan tempat, waktu dan keadaan. Nah, dalam hal ini ahlul ilm, saya contohkan tadi yang Rasulullah pernah kencing berdiri, lebih mengambil pendapat daripada Sayyidina Anas bin Malik. Dan untuk hadis-hadis mengenai keluarga, rumah tangga dan lain sebagainya, maka ulama lebih berpendapat mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis, tidak mudah untuk kita menyalahkan orang. Tidak mudah kita untuk saling mempunis, menjas, menghakimi seseorang. Nah, ini yang terjadi saat ini yang kita temukan banyak sekali orang-orang yang baru hijrah, baru mengetahui satu hadis sudah menyimpulkan menyalahkan orang. Padahal masih banyak lagi hadis-hadis pendukung yang lain yang belum ia pelajari. Nah, oleh karena itu kita diajarkan adab, etika untuk jangan cepat memvonis dan menyimpulkan sesuatu yang terlihat di mata kita. Apakah lagi bicara tentang ilmu hadis.
Jadi banyak kejadian-kejadian seperti ini di dalam periwayatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan Rasulullah ini kalau dipahami oleh mereka bertentangan satu hadis dengan hadis yang lain. Tidak. Kitanya yang belum bisa memahami. Sehingga kami sampaikan kepada para santri waktu di pesantren, tidak benar jika ada orang yang mempermasalahkan adu argumen antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara ayat dengan hadis, hadis dengan hadis dan lain sebagainya. Tidak benar. Berarti mereka belum paham. Justru mereka yang belum memahami makna sebenarnya daripada Al-Quranul Karim. Mereka belum memahami dengan seksama, dengan benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak benar. Apalagi mempertentangkan antara hadis dengan Al-Quran. Nah, sehingga dalam adabnya, jika kita belum bisa memaknai dan memahami, sebaiknya kita tawakuf saja. Apa? Jangan berkomentar. Bukan nabinya yang salah atau ayatnya yang salah. Kitanya, akal kita ini yang belum mampu untuk menjangkau makna yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya? Saya sampaikan demikian, mudah-mudahan bisa dipahami kenapa terjadi perbedaan di kalangan ulama, penukilan dari sahabat dan lain sebagainya, karena kadangkala sahabat melihat Nabi seperti ini, yang lainnya tidak. Yang melihat Nabi meriwayatkan, yang tidak meriwayatkan. Kemudian ada lagi sahabat yang lain yang melihat Nabi, mereka meriwayatkan. Dan itulah indahnya, keindahan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita pahami dengan benar, insya Allah tidak ada pertentangan. Justru yang harus dipertanyakan adalah ini kita, akal kita yang belum bisa menjangkau apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak, ada yang tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sholat subuh, bangun sholat subuh kesiangan. Ya. Misal kita bangun jam 8, apakah boleh masih mengerjakan sholat subuh selama sholat zuhur belum terpandang? Mohon penjelasan Ustaz. Dalam kasus seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat menyampaikan kepada kita, man-nama, barang siapa yang tertidur, au nasiyaha, ataupun dia terlupakan, ya, maka dia harus melakukan salat sewaktu dia ingat. Tetap ada kewajiban. Bagaimana waktu yang sudah terlewatkan dari waktunya? Nah, dalam hal ini kita tetap berdosa karena meninggalkan waktu tersebut. Tapi kewajiban kita untuk melakukan salat mutlak harus kita kerjakan. Kita harus kerjakan, dan salatnya bukan kategori ada lagi, tapi sudah termasuk qadha. Apa itu qadha? Waktu yang sudah terlewatkan. Kalau ada, tunai waktu sekarang kita kerjakan. Namun jika memang kita tertidur, ada ni'mah minallah, satu nikmat
Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan untuk hamba tersebut. Dia tidur, kemudian terlewat waktu. Jangankan hanya waktu subuh, sampai waktu asar baru dia sadar. Baru dia tersadar. Oh, bahwasanya perasaan dia tidur hanya berapa jam saja. Nah, berarti ini orang keluar dari dimensi waktu namanya. Apakah dia berdosa? Tidak. Dia tidak berdosa. Rufi'al qalam an salas. Diangkat catatan pena dari Allah Subhanahu wa ta'ala 3 perkara. Anak-anak hingga dia balik. Orang lupa hingga dia ingat, tersadarkan. Orang tidur hingga dia terbangun. Mafhum ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Hadan ni'mah minallah, dan ini juga Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an mengenai tidurnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Sehingga para ulama menafsirkan, ada perbedaan dalam penafsiran. Kenapa 9? 300 tahun lebih 9. 300 tahun lebih 9. 9-nya ini ada yang menafsirkan 9-nya itu 9 tahun. Ada lagi menafsirkan 9-nya itu 9 bulan. Ada yang menafsirkan bahwa 9 itu adalah 9 hari. Ada yang mengatakan 9 itu adalah 9 jam. Macam-macam tafsir. Dan inilah ruang bagi ahlul ilm untuk berijtihad. 300 tahun lebih 9. Tertidur. Ketika ditanya, berapa lama kau tidur? Mereka jawab setengah hari ataupun 1 hari. Ini namanya orang-orang yang keluar dari dimensi waktu. Apakah itu bisa terjadi? Bisa saja terjadi. Orang sakit misalnya, seseorang yang berada di rumah sakit yang selangnya macam-macam selang yang mudah masuk, sehingga akalnya pun tercabut, dia tidak sadar lagi keadaan dirinya, dia tidak kenal orang-orang di sekitarnya. Nah, ini juga termasuk orang-orang seperti ini tidak ada catatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ilmu tauhid kita bahas sedikit ya, mudah-mudahan ada cukup waktu. Sekarang saya bahas. Jika seseorang ingin berbicara tentang takdir Allah, maka yang harus dipahami terlebih dahulu yaitu masalah af'alul ibad, perbuatan seorang hamba. Af'alul ibad ada 2. Yang pertama, ada yang sifatnya ikhtiyariyah, ada usaha kemampuan dari orang tersebut. Yang kedua, ittirariyah, keterpaksaan. Ikhtiyariyah, contohnya ikhtiyariyah, contoh ikhtiyariyah. Kita memegang sesuatu, kita makan, kita minum, kita berjalan. Ada keinginan dari hamba tersebut untuk melakukan. Dan hamba ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala irada juz'iyah, bagian daripada irada. Dan diberi akal. Tapi ya? Satu. Yang kedua, ittirariyah, keterpaksaan. Kalau itu dilakukan oleh seorang hamba, maka ia tidak berdosa dan tidak ada catatan baginya. Contoh ittirariyah. Kita berjalan. Saat kita berjalan, terpelecok kaki, terjatuh. Apa ini ada unsur kesengajaan dari hamba tersebut? Tidak ada. Irti'ash, gemetar tangan, bukan digetarkan tangan ini. Kalau digetarkan berarti ada usaha untuk menggerakkan ini tangan. Kadang ada getaran yang muncul, irti'ash, gemetaran. Ada ittirariyah.
Nah, sama halnya ketika seseorang tidak ada kemampuan, dia melakukan satu kesalahan dan lain sebagainya, maka tidak tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, di luar kemampuan dia. Jadi dalam hal ini, dalam memahami takdir, timbullah 3 golongan. Golongan yang pertama namanya Jabariyah. Golongan Jabariyah itu artinya mengembalikan semua perbuatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta maksiat kepada Allah. Hatta dilakukan maksiat kepada Allah, dia katakan ini sudah kehendak Allah sama hamba sehingga aku lakukan ini. Salah. Golongan yang kedua namanya Qadariyah. Apa itu paham Qadariyah? Paham Qadariyah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saat menciptakan manusia, Allah telah memberikan semua potensi yang ada di manusia tersebut. Jika ia melakukan sesuatu, maka Allah tidak campur lagi. Ada Qadariyah. Tapi kita bukan di Jabariyah, bukan di Qadariyah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, berada di tengah-tengah. Artinya, kalau memang kita tidak boleh menyatakan bahwasanya saat kita melakukan maksiat, kita kembalikan maksiat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak, annahu laisa bidhallamin lil 'abid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bukanlah penyiksa bagi seorang hamba. Kemudian kita ini ada akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsi akal? Untuk menimbang, untuk mencerna, kemudian untuk memilih dan memutuskan. Ada akal. Bahkan kita diberikan irada juz'iyah, bagian daripada irada, bagian daripada kehendak untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam hal inilah banyak orang salah paham. Jadi kalau mereka melakukan maksiat, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Ya salah ente. Ente artinya salah paham. Kita bukan paham Jabariyah. Kalau Jabariyah begitu. Nah, ini mudah-mudahan dipahami. Artinya kalau memang seseorang melakukan salat, dia tertidur, kemudian lewat waktunya, saat dia bangun, dia langsung kerjakan salat. Namun salatnya itu dia tidak berdosa, kecuali memang dia sudah dengar adzan, kemudian dia tidur lagi, dia berdosa. Itu berdosa. Dia sudah dengar adzan, seruan dari masjid untuk hadir salat berjamaah, tapi dia mengabaikan, dia tidur lagi, dia berdosa. Kemudian dia lakukan salat, tetap dia harus lakukan salat, namun dia berdosa. Kalau kita tertidur, hada ni'mah minallah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga lewat waktu-waktu yang ditentu yang seharusnya kita kerjakan, namun terlewatkan dan kita tidak berdosa. Jadi mafhum ya, mudah-mudahan bisa dipahami atas pertanyaan yang disampaikan. Kalau sakit boleh. Kalau jamak salat ini tidak mutlak harus di perjalanan. Jadi saat-saat hadir pun boleh. Seperti seseorang menghadiri suatu rapat penting, berbicara tentang masalah ummah dan lain sebagainya. Selanjutnya dia menjamak salatnya karena untuk kemaslahatan umat. Kalau dia lepaskan, maka ada poin-poin yang nantinya yang akan bisa merugikan umat, maka boleh. Sakit boleh. Seseorang yang biasa udzur syar'i, misalnya hujan begitu lebat, sehingga dia misalnya biasa aktif
di masjid dan lain sebagainya, maka boleh saja. Ini namanya udzur syar'i. Ya, apalagi kalau sakit. Kalau sakit, ketidakmampuan dia untuk melakukan salat untuk masing-masing waktu, maka dia boleh diperkenankan, ada rukhsah, ada keringanan dari syariat. Yang lainnya mungkin jadi sekali lagi mudah-mudahan bisa dipahami jelas bahwasanya man nama, kata Rasulullah, man nama, barang siapa yang tertidur ataupun dia terlupa, maka saat ia bangun dia teringat, maka dia lakukan wasalli idza dzakaraha, maka dia lakukan salat pada saat ia ingat. Nah, kalau memang itu yang man nama an salatin aw nasiyaha, kata Rasulullah, falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari satu salat, aw nasiyaha, atau melupakannya, terlupakan, falyusalliha idza dzakaraha, maka ia segera lakukan salat saat ia ingat. Manusia ini pada hakikatnya dinamakan manusia, sumyal insan likathrati nisyanihi, dinamakan manusia karena banyak lupanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat Al-Qur'an, wadhkur rabbak idza nasit, segera kau ingat Tuhanmu saat kau lupa. Jadi berzikir, hakikat zikir itu adalah ingat. Bukan hanya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan hanya itu zikir. Zikir dalam makna yang lebih luas adalah kontrol diri. Itulah zikir. Kita ingat, senantiasa ingat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya beliau itu adalah orang yang sentiasa ingat kepada Allah di semua keadaan. Rasulullah sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan faham, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya bagaimana bersikap pada saat kita mendapatkan sesuatu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya demikian, wal minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi